Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang secara tiba-tiba di dekat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan menceritakan tentang kisah kejadian horor yang mana ini terjadi pada saat 5 orang yang mengunjungi pantai dan ternyata mereka itu masuk ke kampung atau ke desa alam gaib. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Jadi, pada tahun 2005, jadi ada 5 orang wanita yang mana mereka itu mengunjungi sebuah pantai yang berada di Kalimantan Timur. Nah, jadi saya tidak menyebutkan pantainya. Nah, pada saat itu lima orang wanita ini mereka bertemu di sebuah tugu di jalan raya dan mereka ingin berpariwisata di sebuah pantai. Nah, awalnya mereka ini ingin liburan ke air terjun. Akan tetapi pada saat itu salah satunya yaitu Salsa, si Salsa ini menyarankan untuk liburan ke pantai. Nah, karena pada saat itu air terjun dipenuhi banyak orang. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ke pantai pada saat itu. Yang mana pantainya pada saat itu lumayan agak jauh, yaitu sekitar 10 kilometer dari pertemuan mereka di Tugu tersebut. Nah, pada saat di jalan mereka melakukan foto-foto, mereka melakukan ya banyaklah tentang kesenangan-kesenangan mereka sehingga mereka meluangkan waktu yang banyak untuk mereka berteman dan ceria di sana. Nah, pada saat mereka sampai di pantai tersebut, mereka berada di sebuah parkiran. Nah, ternyata mereka dikejar oleh salah satu seseorang yang ada di sana. Nah, mereka merasa takut dan berteriak dan ternyata yang mengejar itu adalah petugas pantai. Dan ternyata mereka itu salah masuk. Nah, yang mereka masuk itu adalah kawasan yang tidak dibolehi kendaraan masuk di situ. Nah, hingga akhirnya si petugas pantai tersebut menyarankan untuk masuk lewat di depan sebelah kanan. Nah, sehingga para wanita itu meminta maaf. Nah, mereka mengira bahwasanya si pria itu adalah orang jahat. Hingga akhirnya si pria tersebut pun mengarahkan kelima wanita itu untuk membayar masuk ke pantai dan memarkirkan mereka di tempat yang sudah disediakan oleh petugas di sana. Nah, setelah mereka masuk ke pantai tersebut, mereka langsung merasa happy dan merasa lega karena di pantai tersebut tidak banyak orang yang liburan, sehingga mereka puas bermain di pantai tersebut dan mendapati air pantai tersebut dengan air yang jernih dan pasirnya pun berwarna putih yang jernih. Hingga pada akhirnya mereka bermain, berlari, dan berfoto-foto. Selesai mereka bermain dan berlari, berfoto-foto, akhirnya mereka memutuskan untuk makan. Nah, setelah itu mereka makan di dalam sebuah kemah yang mereka sewa di pantai tersebut. Nah, jadi salah satu mereka itu yang bernama Salsa. Nah, si Salsa ini pengen jalan-jalan, ingin mengelilingi pantai tersebut. Nah, hingga temannya yang bernama Rania dan Putri pun ikut. Nah, yang bertinggal itu hanya Tari dan juga Helda. Nah, Tari dan Helda ini tidak mau ikut berjalan-jalan mengelilingi pantai bersama Salsa, Rania, dan Putri. Akan tetapi Tari dan Helda tersebut hanya ingin bermain dan berfoto-foto di pantai yang di depan mereka ini. Nah, hingga akhirnya si Salsa, Rania, dan Putri itu pun mereka pergi meninggalkan Helda dan juga Tari tersebut. Nah, hingga pada akhirnya masih perempuan bertiga ini, si Salsa, si Rania, dan Putri, mereka menjauh daripada kedua temannya tersebut dan mereka mengelilingi jauh daripada pantai tersebut hingga mereka menemukan sebuah pantai yang tidak tersentuh di situ dan di situ memang sangat indah pantainya dan di situ terletak juga ada hutan. Nah, hingga mereka akhirnya pun masuk ke dalam hutan tersebut. Nah, si Salsa inilah yang masuk ke dalam hutan. Nah, akan tetapi si Putri pun menarik
si Salsa itu untuk tidak masuk ke dalam hutan tersebut. Nah, hingga akhirnya si Putri pun ikut menemani Salsa dan akhirnya Rania pun juga ikut untuk menemani Salsa. Nah, mereka itu mengelilingi hutan pantai yang ada di sana, sehingga mereka menemukan banyak sekali buah-buah dan bunga-bunga yang ada di dalam hutan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun bersenang-senang dan memakan buah-buah yang ada di sana. Dan setelah mereka menikmati daripada buah-buahan yang mereka makan di dalam hutan tersebut, dan setelah mereka menikmati harum-haruman daripada bunga-bunga yang ada di sana, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang secara tiba-tiba di dekat mereka, hingga membuat si Rania ini terkejut, hampir pingsan dengan nenek tersebut. Nah, nenek tersebut mengatakan bahwasanya saya adalah orang warga yang ada di desa tersebut. Nah, si Rania, Salsa, dan Putri ini terkejut ternyata di dalam hutan ini ada sebuah desa. Hingga si nenek tersebut memimpinkan mereka untuk melihat desa-desa yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, setelah itu menyetujui hal tersebut, si Salsa pun ikut dengan nenek tersebut. Akan tetapi si Putri menghalau daripada Salsa dan Rania untuk ikut ke dalam hutan tersebut untuk mengunjungi desa yang dikatakan oleh nenek tersebut. Kata si Putri, kita sudah seharusnya untuk kembali. Nah, akan tetapi karena rasa penasaran yang tinggi hingga akhirnya mereka bertiga pun mengikuti nenek tersebut. Sesampainya di dalam hutan, ternyata ada sebuah desa yang sangat indah, desa yang sangat maju, dan desa yang mana di dalam desa itu mereka tidak pernah menemukan hal-hal yang unik, keindahan di dunia mereka tersebut. Hingga mereka berjalan-jalan dan ke pasar dan mereka menemukan wanita-wanita yang sangat cantik di dalam desa tersebut dan laki-laki yang sangat tampan di dalam desa tersebut. Mereka juga tidak pernah menemukan kendaraan yang ada di desa tersebut. Nah, mereka tidak pernah menemukan kendaraan secanggih itu, yang mana kendaraan itu memang bisa terbang. Nah, pada saat itu si Salsa ini bilang, "Desa apakah ini?" Nah, lalu si nenek ini bilang bahwasanya ini adalah Desa Bujo, kata beliau. Nah, Desa Bujo. Nah, si Salsa ini pun ingin mengecek Google atau untuk menelusuri, untuk melihat, meninjau Desa Bujo tersebut. Pas di si Salsa ini melihat HP, ternyata tidak ada jaringan sama sekali di dalam kampung tersebut. Hingga akhirnya mereka jalan-jalan ke pasar dan mereka terkejutnya melihat bahwasanya setiap batu yang ada di sana itu adalah emas. Batu yang ada di sana itu adalah emas. Nah, hingga pada akhirnya si Tari dan juga Helda mereka mencari ketiga temannya tersebut, yaitu si Salsa, si Rania, dan juga Putri. Karena mereka bertiga ini sudah berjam-jam lebih menghilang daripada pandangan si Tari dan juga Helda. Nah, pada saat itu si Tari dan Helda ini mengikuti jejak terakhir daripada ketiga temannya tersebut. Nah, setelah berkeliling-keliling, mereka tidak sama sekali menemukan daripada ketiga temannya tersebut. Ya, dan mereka menelpon ke salah satu tiga temannya dan tidak ada yang aktif ketika ditelepon, hingga membuat mereka ketakutan dan kebingungan. Hingga pada saat itu mereka menangis karena kehilangan ketiga temannya tersebut. Dan mereka melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pantai yang ada di sana. Hingga mendapat kabar tersebut, petugas pantai pun akhirnya menghubungi Basarnas untuk mencari daripada ketiga temannya si Tari dan Helda, yaitu si Salsa, Rania, dan juga Putri, yang mana mereka ternyata tersesat dan terbawa ke dalam desa gaib yang ada di sana. Nah, hingga pada saat itu, 1 hari penuh, 1 hari 1 malam, Basarnas tidak menemukan sama sekali daripada jejak terakhir dari si Salsa, Rania, dan juga si Putri tersebut.
Akhirnya, daripada pihak Basarnas pun meminta pertolongan kepada salah satu ustadz sepuh yang ada di kampung tersebut. Yang mana Basarnas tersebut memang sudah mengetahui bahwasannya si ketiga teman daripada Tari ini, yaitu Salsa, Putri, dan Rania, ini memang mereka sudah berada di desa gaib. Karena mereka ini menemukan jejak terakhir yang berada di dalam hutan, yang mana di sana ada buah-buahan yang baru dimakan dan tempat-tempat yang memang diinjak daripada ketiga teman daripada Rania tersebut. Nah, hingga membuat si para Basarnas ini pun curiga bahwasanya ketiga temannya ini sudah terbawa ke desa gaib, yang mana desa gaib tersebut sudah terkenal di kampung tersebut, dan di hutan tersebut memang dilarang orang-orang masuk ke dalam hutan tersebut. Akhirnya salah satu ustadz sepuh yang ada di sana pun dipanggil, dan beliau memang melihat bahwasanya ketiga teman daripada Tari dan Helda ini memang berada di alam gaib, dan mereka terbawa suasana yang sangat menyenangkan di alam gaib di sana. Karena di alam gaib itu si Salsa, Putri, dan Rania itu mereka bersenang-senang di desa gaib, karena mereka di sana mendapati mutiara, mendapati batu-batu menjadi emas, mendapati baju-baju yang indah di alam sana, tanpa mereka sadari mereka berada di desa gaib. Hingga akhirnya salah satu ustadz ini pun beliau membacakan sebuah doa-doa, dan beliau langsung menyemprotkan air ke sebuah hutan tersebut, ke salah satu pohon tersebut. Dan beliau pun langsung berkomunikasi kepada alam gaib, yang mana beliau memang mempunyai khodam atau murid di alam gaib tersebut. Hingga beliau meminta bantuan untuk membawa pulang daripada si Rania, Putri, dan juga si Salsa tersebut. Nah, akhirnya jin yang ditugaskan oleh salah satu ustadz sepuh tersebut pun langsung mendatangi ketiga temannya daripada Tari dan Helda itu untuk membawa pulang mereka. Akan tetapi nenek-nenek itu langsung mencegahnya. Nah, akan tetapi si khodamnya ustadz tersebut menyebutkan nama ustadz tersebut, yaitu saya disuruh Ustadz Ahmad dari kampung ini. Hingga akhirnya nenek-nenek tersebut pun langsung kembali dan menghilang dari pandangan jin tersebut. Dan jin tersebut menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan. Nah, dan si Rania, Salsa, dan Putri itu tidak menyadari bahwasanya yang mereka hadapi itu adalah jin. Nah, hingga si Salsa itu bilang, kamu siapa? Lalu kata si khodam daripada ustadz tersebut, beliau bilang bahwasanya kalian harus pulang dari sini. Ini bukan tempat kalian. Asal kalian tahu, kalian berada di alam gaib. Hingga membuat si Putri pingsan. Si Putri pingsan dan Rania pun terkejut dan Salsa pun terkejut dengan hal yang dikatakan oleh pria tampan di depannya tersebut, yaitu dia adalah jin. Nah, hingga mereka itu tidak percaya dengan pernyataan yang dikatakannya itu. Hingga jin tersebut pun langsung memadamkan pandangan keistimewaan mereka, dan mereka melihat ke belakang. Ternyata memang yang mereka temui adalah wajah-wajah yang sangat mengerikan. Ada yang matanya keluar, ada yang matanya tidak ada yang tinggal tenggorokan, ada yang mukanya rusak, dan mereka baru sadar bahwasanya mereka memang di alam jin. Hingga si khodam daripada ustadz tersebut memandu mereka dan membaca doa-doa yang disuruh oleh jin tersebut. Nah, pada saat itu pun ketiga wanita tersebut langsung berjalan ke arah kedua pohon, yang mana kedua pohon itu menjadi pintu kembali mereka bertiga. Hingga pada saat mereka kembali itu pun mereka dalam keadaan linglung, mereka dalam keadaan kebingungan. Dan pada saat itu salah satu ustadz, yaitu ustadz sepuh tersebut yang bernama Ustadz Ahmad, langsung membacakan doa-doa dan langsung menyiram daripada ketiga temannya tersebut. Nah, hal kejadian ini langsung dimarahin oleh lurah tersebut.
mereka dimarahin habis-habisan oleh lurah tersebut karena mereka bermain terlalu jauh. Yang mana memang pantai yang ada di ujung ini dan hutan ini sudah dilarang. Sudah ada pelangnya bahwasanya ini tidak boleh dimasuki atau dijadikan tempat bermain atau dijadikan tempat foto-foto oleh siapapun. Akan tetapi mereka mengindahkan daripada himbauan atau larangan tersebut. Hingga pada saat itu si Tari dan Helda pun meminta maaf atas perlakuan teman-teman mereka. Nah setelah itu si lurah pun menghimbau mereka untuk bermalam di kampung tersebut. Karena pada saat itu mereka sudah tengah malam, dalam keadaan tengah malam dan tidak memungkinkan mereka untuk pulang waktu itu juga. Dan setelah mereka bermalam, keesokan harinya pun mereka berpamitan dengan warga sekitar dan berpamitan kepada lurah RT dan mereka berterima kasih kepada salah satu ustadz sepuh tersebut dan memberikan uang kepada ustadz tersebut. Akan tetapi ustadz itu menolak dan beliau cuman menghimbau untuk jangan pernah lagi datang ke tempat ini, kata si ustadz tersebut. Nah, hingga akhirnya si kelima wanita itu, yaitu si Tari, Helda, si Salsa, Rania, dan juga Putri, itu pun akhirnya mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan kejadian itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi mereka untuk tidak sama sekali memindahkan daripada larangan orang-orang kampung yang melarang daripada untuk bermain di hutan-hutan tersebut. Dan ini cerita nyata yang terjadi pada tahun 2005 yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi yang ada di Banjarmasin. Terima kasih sudah menonton cerita-cerita horor dan misterius. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan bagikan cerita-cerita ini tersebut. Terima kasih.